Hendy tuh sering banget dapat teror. Awalnya tuh awal sering banget dapat teror. Dan saya juga pernah ngalamin di sana tuh kayak ada yang manggil gitu, tapi suaranya emang jelas, tapi di sini nggak ada gitu. Ya kayak gitu. Satu, rumah itu sering kosong. Ya. Satu itu kan. Yang kedua, ada sejarah. Dulu pernah dipakai untuk membuang sisa-sisa pemandian jenazah. Alhamdulillah. Sa'Allah kaya di sajaknya. Lama doakan indung. Indung dia sedih nama-nama. Oh teman-teman, jadi itu ya yang kalian belum tahu. Jadi mereka tuh sempet pernah main ke base camp kita di Cimahi gitu kan. Mereka juga sempet apa yang mungkin disebut apa dulu, menetralisir Pembersihan pembersihan base camp kita. Videonya juga masih ada kan di channel kita, tinggal scroll aja ke bawah. Nah sekarang kita tanya nih, selama mereka melakukan pembersihan di base camp kita tuh ada apa sih? Karena jujur teman-teman, sebelum kita manggil mereka, terutama yang punya rumah ya, Hendy tuh sering banget dapat teror. Awalnya tuh sering banget dapat teror. Dan saya juga pernah ngalamin di sana tuh kayak ada yang manggil gitu, tapi suaranya emang jelas, tapi di samping nggak ada gitu. Ya kayak gitulah. Karena Hendy tuh memutusin untuk manggil teman-teman dari Misteri Angels Diary gitu kan. Nah sekarang kita ulik lagi nih sedikit ya, apa kan yang dulu masih inget kan? Masih dikit-dikit. Dikit-dikit. Ada apa gitu di base camp itu sampai kita tuh yang diam di sana tuh diteror terus. Ini yang lihat aja nah ceritanya. Yang lihat apa? Ya ada apa? Maksudnya apakah ada tujuan mereka tuh sering eksis di depan kita tuh, apa emang iseng aja mereka tuh? Intinya pengen eksis lah. Pengen eksis. Pengen dianggap ada. Tapi ya tanggapan Kang Robi apa gitu, maksudnya sampai bisa kayak mereka tuh pengen eksis terus beberapa kali. Intinya buat nakut-nakutin lah. Buat nakut-nakutin kita bahwa yang harus ditakutin tuh mereka gitu intinya. Bukan sama yang nyiptain mereka. Lebih takut sama mereka lah. Jadi ini Kang Robi sering banget tuh di base camp kita tuh ya dulu tuh kayak ada yang kumanya, jadi melupakan, bahasa Indonesia melupakan, Diperhatikan. menyempertikan gitu kan. Jadi berkamuflase lah gitu. Jadi sering banget gue pernah ngalamin, Hendy pernah ngalamin. Jadi ada lagi di rumah, misalkan ada adanya Hendy, tapi itu bukan Kang Robi. Ternyata ayahnya Hendy lagi di luar, nggak di rumah. Cuman Hendy lihat itu adanya. Itu maksudnya fenomena apa sih sampai bisa menyerupai gitu? Dan kita bisa lihat gitu. Kayak orangnya kayak ya bukan gitu. Kalau misalnya ya kalau udah kayak gitu berarti tingkat kejahilannya udah hebat gitu. Kalau di rumah itu mah, jadi gini ya, sebetulnya setiap tempat kan ada penunggunya. Ya. Cuma ada penunggu yang memang dia tidak menunjukkan eksistensinya ya. Jadi ya biasa aja hidup berdampingan bareng ya. Kayak di rumah ini juga kalau orang bisa lihat mah wow, ada gitu. Di mana-mana ada, di mana-mana. Cuman nah, ada faktor X sebenarnya, ada faktor X yang kenapa di beberapa tempat ada yang lebih eksistensinya. Seperti jadi ada aura seram atau malah sampai ada disebut mengganggunya. Kayak itu kan kategorinya udah mengganggu. Kayak misalkan lagi enak-enak diem, tiba-tiba ada suara, tiba-tiba ada ngelihat sosok apa gitu ya. Itu sudah lebih dari biasanya. Ya, sudah lebih dari biasa. Jadi tiap tempat ada penunggunya, tapi ada yang biasa aja, ada yang lebih dari biasa. Nah, yang kebetulan di rumahnya Hendy waktu itu memang luar biasa. Kategorinya sudah luar biasa. Kenapa kita sebut luar biasa? Karena kita aneh. Tempat di pemukiman padat nih. Pemukiman padat, di gigir imah, tukang imahnya rame gitu ya? Rame lah itu mah, rame. Nggak akan nyangka. Tapi pas begitu masuk,
lebih padat deh ternyata. Dan kita yang kita telusuri itu kenapa kok di situ gitu kan? Kenapa sampai mau di rumah Hendy? Nah, kan ada faktor X. Ada faktor X nih. Jadi kalau kata Bang Napi malah Bang Napi, kejahatan itu tidak bergantung kepada pelakunya, tapi ada kesempatan. Nah, ini ada kesempatan. Ada space, ada celah. Ada celah buat si makhluk itu melakukan, kalau udah nggak jahat juga nya, jahil itu kan jahilnya. Cuma memang ada beberapa yang niatnya jahat. Ada faktor X. Kesempatannya apa? Kesempatannya ya satu, rumah itu menurut penelusuran waktu itu sih ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Waktu itu sering kosong. Satu itu. Yang kedua, ada sejarah bahwa sebelum jadinya rumah itu dulu pernah dipakai untuk membuang sisa-sisa pemandian jenazah. Ini dulu. Ya bener kan gitunya ceritanya? Bener gitu. Awalnya gitu sebelum ada bangunan rumah itu. Dulunya. Jadi udah mandiin jenazah nih. Nah, si ada gebok pisangnya tuh. Sama yang pokoknya nama parabot dipakai, itu dibuangin di situ, di tanah yang kebetulan sekarang berdiri rumahnya Hendy. Pantesan aja ya. Jadi di situ jadi ada aura kuat, berarti kan ada yang mengundang secara tidak sengaja, karena bukan berarti sengaja mengundang kan. Yang kedua itu. Yang ketiga, ada keluarganya Hendy yang punya kelebihan. Pokoknya ada penghuni rumah itu yang punya kelebihan. Dan biasanya makhluk seperti itu, orang yang punya kelebihan itu kayak magnet kan. Undang dia jadi invite semua. Iya, kayak kan hayang diwaro kan. So, coba saya mah kan tuh bisa ngawaro nanya. Dek naon ada tangan saya dan diwarogin tuh. Tapi di penghuni di rumah itu ada yang punya kelebihan, makanya makhluk itu seneng. Karena ayo ngawaro. Ini baru kita sebut 3 faktor, banyak sebetulnya Pak. Dari 3 faktor itu aja sudah bisa membuat satu tempat itu jadi lebih dari biasanya. Lebih creepy ya, horor. Dan kebetulan aja yang makhluk di rumah Hendy itu karena tempatnya kosong sih ya. Karena tempatnya kosong dan yang punya kelebihan itu yang tadinya bisa filter ya. Kalau beliaunya masih ada, neneknya Hendy itu masih ada, dia bisa filter. Siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak, dia bisa filter. Tapi setelah neneknya enggak ada, jadi blus-blus kan. Udah jurik jarian lagi, jadi arah suka kadinya lah, anu positif, anu negatif, jadi pagarnya enggak ada. Yang jaganya enggak ada. Tamengnya enggak ada. Karena jangankan ada neneknya, sebelum ada nenek aja kan kita udah tahu rumah itu dulunya bekas pembuangan sisa-sisa parabot pengurusan jenazah gitu. Tujuan mereka tuh apa sih gitu kan? Tujuannya gitu kan. Kalau sekedar misalkan mereka tuh penghuni sana ya, oke lah masing-masing gitu. Tapi ini kan seringnya jadi lebih kerisih, ngeganggu gitu. Kayak sering nampakin diri tapi berupa keluarga, terus dari suara-suara sering banget jelas gitu kan, kayak pintu ditutup. Wah, itu sering banget. Banyak faktor sih ya kalau untuk mengetahui tujuan dan maksud. Yang Kang Robi tangkap yang Kang Robi tangkap pas hari itu. Kalau yang saya tangkap ya intinya ya yang tadi saya sebutin, untuk mengganggu. Memang boleh disebutin, nggak apa-apa, dan rahasia disebut. Jangan sekiranya rahasia jangan. Nyatanya kayak yang punya rumahnya boleh disebutin. Jadi, disebutin nih. Jadi teman-teman kita minta izin dulu ke Hendy. Apa ini bisa di speak apa enggak? Hendy? Bukan cuma menunjukkan eksistensi ya, bukan cuma jahil. Bukan cuma jahil. Ada tujuan yang ngeri sebetulnya, sangat ngeri, dan mudah-mudahan nggak sampai kejadian dan memang harus segera ditanggulangi. Jadi gini kan banyak banget tuh kayak sosok itu tuh ada istilah kayak ada istilah tuh kayak emang udah si makhluk itu emang udah ada dari dulu di sana, terus ada kiriman tadi. Bukan masalah kiriman. Masalahnya bukan kiriman. Paket kali. Reading Jadi masalahnya itu jadi ada sekarang tuh keluarga Hendy lah ya. Kita nggak usah sebut siapa. Keluarga Hendy di situ, salah satu keluarga Hendy lagi diincar. Diincarnya untuk apa?
untuk supaya makhluk ini butuh fisik. Makhluk ini butuh fisik dan ingin masuk di fisik itu. Ingin masuk di fisik salah satu keluarganya Hendy. Nanti fatalnya gimana? Keluarganya Hendy yang dimasukin itu nggak ada. Tapi bukan meninggal, nggak ada. Kesadarannya nggak ada, diganti sama entitas lain masuk di tubuh itu. Bisa gitu? Bisa. Kalau mau Dengan tujuan apa maksudnya? butuh fisik. Ada ilmu yang mau masuk di situ. Tapi bukan ilmunya doang yang masuk, sama entitasnya, sama makhluknya yang masuk di situ. Dan fatalnya apa? Bukan kan gini, ada pendampingnya. Kalau pendamping mah nggak ikut-ikutan untuk ngilu ulubiung cek orang Sunda, untuk ngilu ulubiung ke awakna. Tapi ini mah dia masuk dan misalkan didinya ya didinya tose, dengan segala pengetahuan tose, entitas lain masuk, tosenya nggak ada. Jadi keris lagi Tapi badannya badan tose, mukanya muka tose, tapi udah bukan tose. Dari segi kayak biji berubah gitu, ngaruh. Ya hilang, kitanya hilang, rubah. Dan kalau sebut ruh enggak ya, karena ruh beda entitas. Kesadaran tosenya nggak ada, diganti sama kesadaran si makhluk ini. Nah setelah si makhluk ini berhasil ya, andai kata berhasil, terus apa yang dia mau? Ilmunya begitu. Apa udah masuk udah gitu aja gitu? Ilmunya harus begitu. Kirain ada Nggak tujuan boleh lain sih, gitu. boleh nggak sih dibuka semua? Gimana? Jangan ya. Maksudnya jangan lah. Ini yang Jangan ya. sekiranya. Cuman nanti kejadiannya begitu aja. Ya. Kejadiannya begitu. Ada si Fulan dia punya ilmunya begitu. Ya. Ilmunya, tapi si Fulan ini sudah waktunya, badannya udah harus meninggal. Si A ini harus sudah meninggal. Nah, gimana caranya supaya si A ini, kan badannya udah harus meninggal nih, dia pindah ke badan lain. Si A ini supaya ilmunya langgeng, dia harus pindah badan. Ini meninggal, pindah lagi ke badan baru, dan gitu seterusnya. Bisa itu tuh ekstrim nih. Dekat dulu. Dipas dulu. Dekat banget. Kamu standby di sana. Suasana jadi horor. Jadi secara tiba-tiba sini kayak menular gitu. Kayak ketakutan. ini beres, Ada yang datang. beres modern. Jadi istilahnya keundang semua. Jika Istrinya Stosi juga.
susah ini. Rausen lipatnya. Rausen kieu, rausen. Damang. Alhamdulillah. Saya pengestu. Ya sahaya. Rencangan lu gaduh. Ya. Kumaha Mang? Aduh, tapi karunya. Karunya. Ya kan wios. Perjalanan hirup. Aduh, besok deh. Kewios. Perjalanan hirup punya. Nanaon dia kena ada pelajaran supaya biasa naik kelas. Astagfirullahaladzim. Terus mohon Kayak naon cenah lagi. kemarin ngeluh orang teleung wae. Ayo mau ngobrol sekedap Iya, punya. Yo, diajak ngobrol lah sekedap. Sok nanya naon atuh tos teh. Naon? Paling maksudnya tahu dia. Oh ayo jangan cenah pesan-pesan kalau antara itu juga ngebahas dia nya. Teu kiheula ditanya anak kiheula bi saha gimana. Hayang nya supaya kenal gitu nonton. Itu Yos di bisa tak apa rekam Hoyong aya nu kenal ieu teh. itu yang saya cenah aya nu yang terang Ieu teh saha di mana wasta teh saha. Yos tadi mana gitu pertanyaan kita. Atuh dah. Terus terang kan teu kedah narus. Nya ka dieu terus terang mah nu ieu abi mah teu terang saha ieu teh. Misalnya cenah yang terang. Tihula teh teh gering. Bila Dulu sakit lama. pemberian batur. Karunya we. Karenanya Karunya bisa. Ya alhamdulillah. aya sadaya banyak Dipasihan kana Yuswa ku Gusti Allah. hakikat itu gustinya. Aya pesan sareng kesan. Jangan papatah kanggo urang sadayana. Intina mah kudu ingat we ka Gusti Allah. Katanya Keur kumaha, keur atoh, keur mandi Gusti. Gusti Allah. laras. Kudu bisa. Kudu loba ingat ka Gusti Allah teh. Sa Allah teh di rezekian. Ayo nama sabar we. Coba doakan Indung. Indung teh sedih nama-nama. Doa ibadah jam. Pokoknya mah kersarere oke. Nu penting mah ingat ka Gusti Allah. Iya. Sakit we. Nu utang nama. Aya
atau jangan cenah teh itu pesan-pesan atau jangan papatah anu upami menekan tempat bumi anu kirang raos atau napi patempatan anu sakirana seueur gangguan ti makhluk-makhluk anu cara raya. Bangun bumi nu aya keneh nu eusi teh kudu loba ibadah. Laras Bangun imah kosong teu kikieuan teh kudu minta izin. larasnya Teu meunang sambarangan. laras Penting atuh. atas serius mantap ya. Ya. atas nih atasnya haturun pisan kadang kapan anak hapunten pamaya kalepatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman barusan udah apa kita mediasi. Jadi mau jelasin, jadi tadi pas kita lagi record podcast ada sedikit something lah ya yang membuat kita harus terpaksa di-cut dulu, dan akhirnya Terinda bersedia untuk menjadi mediator kan dia? Mediatornya. Dan teman-teman udah dengar barusan, kalau yang paham mungkin ya itu kayak kasih ujangan gitu. Jangan kepatah lah. Dari Intinya abisan masuk bisa. lebih mendekatkan atau merapatkan barisan satu itu, keduanya lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau ya tadi pesannya, kalau misalnya ada tuh suatu tempat atau rumah ataupun apa yang sekiranya banyak gangguan atau gimana, pakai tempat itu untuk ibadah itu. Selebihnya nanti Allah yang menjaga. Jadi mungkin tadi yang Kang Robi tangkap dari prosesi mediasi tadi tuh ya katanya begitulah. Itu yang siapa sih? Kalau boleh tahu? Maksudnya kalau soalnya tadi nggak nyebutin sendiri ya. Soalnya saya belum ya. Jadi ya teman-teman, ya maksudnya kita di sini juga, ini di luar rencana ya Bi ya. Nggak tahu bakalan kayak gini juga. Jadinya apa yang kita yang barusan kita rekam tuh intinya makhluk atau beliau tuh memberikan ujangannya. Iya, Jangan buat terutama buat kita, buat teman-teman juga gitu kan. Mungkin karena gua udah speechless nih, bisa ngomong apa lagi. Mungkin udah aja, oke? langsung tutup aja. Ya. Kita langsung tutup aja, dan buat teman-teman jangan lupa untuk mampir ke channelnya Misteri Angels Diary. Nanti gua taruh linknya di bawah. Support channel mereka, dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan video. Oke, mungkin teman-teman segitu aja. Udah gak enakin. Oke, akhir kata see you next time. Enjoy.